Jadi kita masuk di sini ya. Nah, jadi apa sih perbedaan mata kuliah database dengan data mining? Ya, kalau database itu outputnya informasi, data mining itu outputnya pengetahuan. Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan apa sih perbedaan informasi dengan pengetahuan, atau memberi contoh. Izin menjawab, Pak. Oke, Patrick, silakan. Jadi perbedaan konsep antara database dan data mining, seperti yang pernah disampaikan atau dijelaskan oleh Pak Arief, database itu merupakan sekumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat kita olah, namun tujuannya adalah untuk memberikan informasi sebatas itu. Sedangkan konsep data mining itu dari kata mining. Mining adalah penemuan pengetahuan. Dari mana? Dari sejumlah data besar dari data lampau tadi yang tersimpan dalam database bertahun-tahun, Pak. Jadi konsep perbedaannya dari database dan data mining, kalau database itu hanya memberikan informasi kepada kita. Sedangkan data mining itu tujuannya adalah mencari pola. Jadi data-data lampau itu diproses, dianalisis, kemudian dihitung, keluarlah pola. Dari pola itu kita bisa menentukan prediksi yang kita gunakan untuk menentukan keputusan atau membuat keputusan di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih Patrick. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau saya sampaikan secara singkat, kalau database itu outputnya adalah informasi ya, data mining itu pengetahuan. Informasi itu bisa digali menggunakan SQL. Misalnya Anda punya toko, Anda jualan sudah lama. Toko misalnya toko kelontong ya. Terus ditanya, penjualan beras bulan ini berapa ya totalnya? Nah, Anda bisa menghitungnya menggunakan SQL ya, perintah-perintah SQL. Nah, itu merupakan informasi. Nah, sedangkan pengetahuan itu merupakan pola. Jadi nggak bisa dikali menggunakan bahasa SQL, ya. Jadi pola dari data. Contoh sama, kita kembali ke toko kelontong tadi, ya. Misalnya ada sales, dia menjual produk baru, mau menjual produk baru ke toko Anda, mau nitip. Waduh Pak, jangan Pak, saya sudah punya pengalaman barang-barang seperti ini biasanya nggak terlalu laku. Nah, yang punya toko itu bilang seperti itu, ya. Apakah itu sudah terjadi? Kan belum, ya. Tetapi yang jualan itu kan sudah pengalaman puluhan tahun ya, secara nggak sadar atau alam bawah sadar dia itu akhirnya titen, dia tahu polanya. Kira-kira barang apa saja sih yang akan laku atau barang apa saja yang nggak bisa laku. Dan itu nggak bisa dihitung atau dicari menggunakan perintah SQL. Ya. Nah, itulah perbedaan antara data mining atau informasi ya, database yang menghasilkan informasi dengan pengetahuan. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh data yang digunakan di data mining ya. Jadi bentuknya dataset. Namanya dataset. Nah, ini isinya merupakan histori dari pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Ya. Oke, sebuah dataset itu terdiri atas dua bagian ya, ada atribut, ada kelas. Ada yang bisa membantu menyebutkan atributnya yang mana, kelasnya yang mana? Izin menjawab, Pak. Oke, Liandri. Untuk atributnya itu ada Revan, Martial status, sama taxable income, terus kelasnya itu cheat, Pak. Oke, ya, terima kasih. Jadi kolom refund, marital status, taxable income itu atributnya, kemudian sheet itu merupakan kelasnya ya. Nah, kelas itu mana yang atribut, mana yang kelas itu kadang mahasiswa masih agak sulit ya membedakannya. Nah, untuk yang kelas itu kolom yang sesuai dengan tujuan kita nyusun dataset ya.
Jadi di sini ini kan sebuah misalnya dealer ingin tahu, ingin membedakan, ingin mencari polanya, ya, ingin mencari polanya. Bagaimana sih calon pembeli kendaraan bermotor kredit yang kira-kira kreditnya macet atau kreditnya lancar. Nah, itu kan yang ingin dicari. Ya, nah itulah yang dijadikan kelas. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi sebuah dataset itu terdiri atas dua bagian, ada atribut, ada kelas. Kelas itu merupakan sesuatu yang ingin kita cari polanya. Ya. Nah, contoh untuk dataset ini, contoh pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Ya, kolom cheat itu merupakan kolom kelasnya. Cheat itu apa? Curang ya. Jadi ada yang cheat yes, ada yang cheat no, kan gitu. Cheat yes itu artinya curang, jadi nanti pembayarannya macet. Kalau cheat no, pembayarannya lancar. Ya, pemilik dealernya ingin membuat profil atau mengetahui polanya. Bagaimana sih yang ciri-ciri atau pola orang yang pembayarannya macet? Bagaimana sih ciri-ciri atau pola orang yang pembayarannya lancar? Ya, nah yang ingin kita cari polanya itu merupakan kelasnya. Kita jadikan sebagai kelasnya. Ya. Kemudian atribut. Atribut itu merupakan data-data yang kemungkinan bisa berpengaruh pada kelas. Ya. Misalnya, bagaimana sih, apa saja sih yang berpengaruh bahwa orang tersebut akan menjadi pembeli yang jujur atau pembeli yang curang? Oh, mungkin apakah dia sudah berkeluarga, kan gitu. Penghasilan, ya, pajaknya gimana? Nah, itu merupakan atribut ya. Nah, dataset ini disusun berdasar histori ya, jadi nggak boleh rekaan. Karena kita ingin mempelajari pola dari kenyataan. Kalau pola dari data karangan ya nggak ada gunanya. Ya. Nah, satu baris ini merupakan data satu transaksi ya. Oke, ada yang bisa membantu makna baris ketiga itu apa? Makna data baris ketiga. Oke, baris ketiga itu ada orang ya dulu. Jadi ini disusun dari historis, ya nggak boleh ngarang. Ada orang dulu dia beli kendaraan bermotor secara kredit, ya. Ternyata setelah waktu berjalan dia lancar pembayarannya, jadi cheat-nya no, gitu ya. Cheat-nya no. Nah, dia ternyata atributnya apa saja? Dia refund-nya yes, refund no, maaf, no, refund-nya pengembalian pajak ya. Marital statusnya single, kemudian penghasilannya $70.000. Nah, seperti itu. Oke, data nomor 6. Ada yang bisa membantu membacakan? Izin menjawab, Bapak. Silakan, Patrick. Jadi untuk data nomor 6 itu ada orang itu tidak ada pengembalian pajaknya atau refundnya adalah sama dengan nol atau no. Kemudian status dari orang itu adalah sudah menikah. Kemudian taxable income-nya atau penghasilan orang itu adalah 60.000 dan cheat-nya dia itu tidak curang atau bisa diartikan angsurannya lancar, Bapak. Terima kasih. Jadi pernah ada orang ya, dia refund-nya no, nggak punya pengembalian pajak, status perkawinannya merit ya, kemudian taxable income-nya, penghasilannya $60.000. Ternyata setelah waktu berjalan, dia ternyata pembeliannya lancar atau cheat-nya no. Nah, ini contoh dataset yang digunakan untuk data mining ya, terutama untuk klasifikasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang kita sudah punya catatan ya, catatan dataset ini. Dataset ini dari kenyataan ya, yang sudah terjadi. Baik atributnya maupun kelasnya kita sudah tahu ya, sudah bisa mengisi. Kita bisa mengisi cheat-nya no, cheat-nya yes itu sudah terbukti oleh waktu.
bahwa dia tidak curang, bahwa dia itu curang. Nah, yang menjadi pertanyaan di data mining itu, bagaimana sih model atau pola atau ciri-ciri customer yang pembayarannya lancar? Nah, yang kita cari itu kan sesuai kolom kelas ya, di sini. Jadi kolom cheat. Yang kita cari polanya itu loh, adalah nilai dari kolom cheat. Cheat-nya di sini adalah no dan yes. Bagaimana pola atau ciri-ciri customer yang pembayarannya lancar? Bagaimana model atau pola yang customer yang pembayarannya menunggak? Ya, pembayarannya lancar itu cheat-nya no ya. Pembayarannya menunggak itu cheat-nya yes. Nah itu tujuan dari data mining ya. Kalau pola itu sudah kita dapatkan, itu namanya pengetahuan. Itu bukan informasi. Ya. Seorang sales yang sudah bekerja lama, ya, itu sudah sebenarnya lama-lama dia itu dalam hatinya itu sudah tahu, oh kayaknya orang ini nanti pembayarannya lancar, pembayarannya macet. Jadi memang ada polanya. Ya, jadi orang yang pembayarannya lancar dengan yang nunggak itu memang ada polanya. Ya. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita sudah punya polanya itu? Nah, kita bisa membuat aplikasi ya yang bisa menebak. Ingat menebak ya. Menebak itu bisa benar, bisa keliru, tapi kita bisa mengukur tingkat akurasinya. Mungkin akurasinya 90%, 95%. Tapi kita bisa benar, bisa keliru ya. Nah, terus kembali lagi. Data mining itu kan tujuannya untuk mencari pola ya. Kalau kasus kita, pola dari kelasnya ialah bagaimana sih ciri-ciri pembeli atau customer yang cheat-nya yes. Bagaimana ciri-ciri atau pola customer yang cheat-nya no? Nah, apa gunanya kalau sudah tahu? Nah, kalau sudah bisa tahu polanya, maka kalau ada orang mau beli kendaraan bermotor, kita nggak tahu dia itu kira-kira cheat atau tidak, kita bisa nebak menggunakan pola tadi, gitu loh. Jadi polanya kita masukkan ke komputer, ya. Jadi terus ketika ada orang mengajukan kredit, kita entrykan saja datanya. Refund-nya gimana ini? Marital statusnya gimana? Taxable income-nya berapa? Nanti datanya itu akan ditebak menggunakan pola yang sudah kita temukan. Apakah nantinya dia cheat atau dia yes? Nah, itu tujuannya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Contoh lain ya, misalnya kita ingin mengetahui atau apakah nanti sore hujan atau tidak, atau kita ingin bikin aplikasi yang bisa menebak nanti sore hujan atau tidak, ya. Nah, kalau kita menggunakan klasifikasi, artinya kita harus mencari record atau history datanya. Jadi mungkin data 5 tahun ke belakang ya. Datasetnya apa? Gimana? Apa atributnya? Apa kelasnya? Untuk kelas itu sesuai dengan pola yang ingin kita cari. Ya. Kalau hujan, kita kan ingin tahu dia hujan atau enggak. Jadi kelasnya hujan atau tidak. Gitu. Terus atributnya ya hal-hal yang berpengaruh terhadap dia hujan atau tidak. Mungkin kecepatan angin, suhu, ya, awan, kelembapan udara, itu yang menjadi atributnya, ya. Nah, terus kita bikin datasetnya ya, datasetnya. Dataset itu harus dari kenyataan, dari historis. Jadi kita sudah bisa mengisi atribut maupun kelasnya dengan benar. Ya, jadi kita harus ke BMG ngumpulkan data. Oh, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, berapa anginnya, berapa suhunya, kelembapannya berapa. Dan ternyata kelasnya hujan. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian.
anginnya berapa berdasarkan catatannya BMG. Ya. Anginnya berapa, kemudian suhunya berapa, kelembapannya berapa. Terus kelasnya apa? Kelas tidak hujan. Dari sana kita mungkin mengumpulkan ribuan data ya. Mungkin 1000 yang hujan, 1000 yang tidak hujan. Nah, harus kita pelajari polanya. Oh, kalau hujan itu polanya seperti ini, suhunya seperti ini. Kemudian kelembapannya seperti ini, anginnya seperti ini. Tapi kalau nggak hujan, polanya itu seperti ini suhunya. Ya, kelembapannya seperti ini, kemudian kecepatan anginnya seperti ini. Nah, itu. Ya, itu kalau kita sudah punya polanya, ya, enak sudah. Kita bikin aplikasi, polanya kita masukkan ke aplikasinya. Nah, sekarang kita bisa menjawab, nanti sore hujan nggak? Tinggal dimasukkan aja. Suhunya berapa sekarang? Kecepatan anginnya berapa? Terus kelembapannya berapa? Di enter, oh sudah keluar. Oh, nanti prediksinya hujan. Nanti prediksinya tidak hujan, seperti itu. Itu tujuannya ya. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Oke. Nah, kita masuk ya, sudah masuk ke bab pertama di jenis atau teori pertama yang kita pelajari di data mining ya. Jadi data mining itu intinya klasifikasi, clustering. Nah, kita masuk ke klasifikasi. Jadi klasifikasi itu mencari pola kelas di dataset berdasarkan nilai atributnya ya. Seperti contoh yang ini balik lagi ke pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Nah, di sini kelasnya itu kan kelas cheat. Cheat itu nilainya no atau yes ya. Nah, sekarang untuk no itu polanya gimana? Yes polanya gimana? Tapi polanya itu dilihat berdasarkan atribut ya, berdasarkan atributnya ini. Jadi klasifikasi itu mencari pola kelas dataset berdasarkan nilai atributnya. Apa manfaatnya? Kalau polanya diketahui, bisa digunakan untuk melakukan prediksi ya, prediksi dari data yang belum tahu kelasnya. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu polanya, terus ada orang, dia rivalnya no, dia status perkawinannya single, penghasilannya $75.000. Nah, dia cheat atau tidak? Nah, kita bisa meramal atau nebak, ya, berdasarkan pola yang sudah kita ketahui. Ya. Terus ada orang lagi beli, dia rivalnya yes, merit, ya. Kemudian dia penghasilannya $50.000. Apakah dia akan cheat nantinya atau ya? Nah, kita bisa nebak. Sehingga kalau prediksinya ya, ya kita tolak kan. Prediksinya dia akan curang, ya kita tolak. Kalau prediksinya tidak curang atau lancar, ya kita terima kan gitu. Ya. Nah, pencarian pola itu dilakukan menggunakan algoritma klasifikasi, tidak manual. Jadi jangan khawatir ya, saya tidak meminta Anda untuk mengamati ribuan data gitu terus nyari pola secara manual, tidak ya. Tapi polanya itu digunakan, dicari oleh algoritma tertentu, algoritma klasifikasi. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita pelajari dulu ya struktur datasetnya ya. Jadi yang kolom ada kolom atribut, ada kolom kelas ya. Nah, kelas itu merupakan kolom yang ingin kita ketahui polanya. Jadi tergantung kasusnya ya. Nah, ini kasusnya misalnya pihak toko sepeda motor ingin membedakan bagaimana pola pembeli yang curang atau tidak, maka kelasnya yaitu kelas cheat. Cheat-nya yes, cheat-nya no ya. Kalau Anda diminta untuk membuat aplikasi untuk meramal apakah nanti sore hujan atau tidak, ya kelasnya apa? Kelas hujan dan tidak hujan, gitu ya. Nah, KPK pernah membuat lomba untuk memprediksi atau mengetahui pola pegawai yang
melakukan korupsi atau tidak, yaitu kelasnya. Jadi kelas pegawai korupsi dan kelas tidak korupsi. Nah, ini hal bagian yang penting ya. Jadi kelas itu merupakan kolom yang ingin kita cari polanya. Ya. Kemudian ada atribut. Ya, ada atribut. Atribut itu merupakan kolom-kolom yang berpengaruh atau yang bisa digunakan untuk mengetahui berpengaruh terhadap kelasnya. Ya, contoh misalnya kita ingin membuat aplikasi untuk nebak nanti sore hujan nggak, ramalan cuaca. Apa saja yang berpengaruh? Oh, kalau gitu mungkin yang pengaruh terhadap hujan atau tidak itu apa? Suhu, kemudian kelembapan, ya, terus kecepatan angin, awan. Nah, itu atributnya. Ya. Dan yang harus diingat, dataset itu harus dibuat dari data real ya atau data historis. Nggak boleh dataset itu dibuat menggunakan data dummy, nggak boleh. Ya. Kalau datanya dummy, maka pola yang kita temukan nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, latihan ya. Nomor 1 sudah kita bahas ya. Nomor 2, ada yang bisa membantu? Perusahaan kontak jodoh online XYZ ingin membuat aplikasi untuk meramalkan apakah seseorang akan menjadi jodoh yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi kayak kontak jodoh, tapi nanti ada peringatannya, oh nanti cocok atau nggak cocok gitu ya. Tentukan kelasnya, tentukan atributnya, jelaskan bagaimana cara yang bisa ditempuh untuk membuat datasetnya. Silakan. Kelasnya apa, atributnya apa, terus deskripsikan gimana cara menyusun datasetnya. Yang bisa bantu? Kalau untuk kelasnya itu kolom namanya adalah jodoh Pak. Cocok atau tidak seperti itu. Oke, Patrick. Atributnya apa aja kira-kira Patrick? Atributnya mungkin yang pertama jenis kelamin, Pak. Oh iya, pasti yang satu lagi yang satu perempuan. Kira-kira hal yang lain apa yang berpengaruh lah? Mungkin hobi, Pak. Hobi. Terus apa? Zodiak mungkin, Pak. Zodiak, oh ya bisa. Barusan siapa makanan yang... kesukaan mungkin, Pak. Agama mungkin, Pak. Nur Wahyu. Oke, sebentar saya catat ya. Nur Wahyu. Terus tadi siapa lagi yang menjawab zodiak itu? Liandri, Pak. Liandri. Apalagi? Umur, Pak. Makanan. Umur. Oke, makanan. Memang kenapa kalau makanan? Ya oke, itu masuk akal ya, masuk akal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada yang bisa membantu menjelaskan untuk nyusun datasetnya bagaimana? Caranya? Oh, mungkin kalau datasetnya bisa diambil di KUA sih, Pak. Iya, bisa ya. Nah, jadi mungkin di KUA kan sudah ada catatannya ya, berapa ribu pernikahan yang berakhir perceraian, mana yang berakhir bahagia kan gitu ya. Nah, jadi untuk datasetnya untuk setiap baris itu satu pernikahan. Ya. Kelasnya apakah dia cerai atau bahagia atau cocok atau nggak cocok ya kata teman-teman. Untuk atributnya, ya atributnya diambil mungkin selisih usia, penghasilan, tingkat pendidikan. Kira-kira apa yang berpengaruh lah terhadap cocok nggak cocoknya.
Ya, nah itu harus dari kenyataan, nggak boleh datanya data bikinan. Ya. Nah dari sana kita melakukan klasifikasi. Jadi untuk yang cocok polanya gimana ya, dilihat usianya, tingkat pendidikannya, penghasilannya. Kalau yang nggak cocok polanya gimana, berdasarkan nilai atribut-atributnya. Nah seperti itu. Ya. Nah, ini tahapan klasifikasi ya. Jadi dataset itu ada yang kita pertama-tama bikin dataset dulu. Dataset itu akan di-split menjadi dua ya. Ada training set, ada test setnya. Oke, ada yang bisa membantu? Apa perbedaan antara training set dan test set? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Untuk training set itu intinya itu seperti kita tuh melatih data kita itu untuk menjadikan sebuah model. Lalu untuk test setnya itu untuk menguji model yang sudah kita buat tadi. Jadi nanti di test set itu di tes akurasinya gitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi dataset yang sudah kita buat, kita misalnya bikin banyak, misalnya 1000 data. Misalnya untuk kontak jodoh tadi 1000 data pernikahan ya. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok kan gitu. Ya. Nah, datanya dari 1000 itu kita split menjadi dua. Ada yang menjadi training set, ada yang menjadi test set. Ya. Training set itu gunanya Pak untuk dicari polanya. Ya, dicari polanya. Jadi untuk pola pernikahan yang cocok seperti apa, pola yang pernikahan yang nggak cocok seperti apa. Nah, pola tersebut itu dicari oleh algoritma learning atau learning algorithm. Jadi Anda nggak perlu nyari-nyari sendiri manual, mentelengi datasetnya ya. Jadi algoritmanya lah yang akan mencari. Jadi enak, tugas Anda lebih ringan ya. Oke, kita pause jenak ya untuk adzan zuhur. Habis adzan kita lanjutkan lagi.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama kita membuat datasetnya dulu, ya. Kemudian kita bagi menjadi dua ya, ada training set, ada test set, ya. Jadi training set itu gunanya untuk mempelajari pola. Jadi kita kan ingin tahu pola yang kalau contoh ini yang kelasnya yes dengan yang kelasnya no kan, ya. Yang no itu gimana, yang yes itu gimana ya. Nah untuk mempelajari pola tersebut itu bukan Anda ya yang mencari secara manual, tapi ada algoritmanya ya. Nah, nanti algoritmanya tersebut akan mempelajari training set ini ya. Nah, kemudian setelah selesai maka akan menghasilkan model. Model itu ya pola itu. Jadi yang kelasnya cheatnya yes gimana, cheatnya no gimana gitu. Nah, setelah dapat polanya, kita perlu menguji ya, menguji pola tersebut. Apakah bagus apa enggak? Kalau polanya ngawur ya, nanti malah keliru semua kan. Ya. Diuji menggunakan test set di sini ya. Nah, di sini test set kelasnya itu dikasih tanda tanya. Maksudnya bukan nggak ada, ada dia. Dia kan berasal dari dataset, tapi disembunyikan ya, disembunyikan. Ya. Nah, nanti model yang sudah jadi itu disuruh nebak untuk data yang nomor 11. Nah, itu hasilnya kelasnya yes apa no. Gitu. Data nomor 12 yes apa no. 13 yes apa no. Nanti dibandingkan dengan yang asli ya, aslinya gimana. Jadi misalnya tebakannya misalnya ini tebakan ya, tebakan terus asli. Nah di sini adalah yes yes no no yes gitu ya. Kalau ini yes yes no yes no. Nah, aslinya. Nah yang kita anggap benar itu kan aslinya di sini ya. Artinya yang keliru adalah yang ini ya, yang berbeda dengan asli. Nah, ini dua data. Nah, dari sana kita bisa menghitung akurasinya. Ya. Nah, misalnya yang benar berapa persen, yang keliru berapa persen. Nah, itu tahap-tahap dari proses klasifikasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, kemudian tadi kita untuk mencari pola menggunakan algoritma ya, jadi bukan mencari secara manual. Algoritma klasifikasi itu ada banyak sekali ya, ada banyak sekali. Nah, yang kita pelajari saat ini ialah yang classification tree ya. Jadi classification tree. Classification tree itu seperti apa sih? Classification tree itu algoritma yang outputnya atau modelnya itu bentuknya seperti pohon keputusan ya. Nah, seperti ini. Misalnya ini dari training set, dicari polanya ternyata ketemu seperti ini. Nah, itu namanya classification tree. Nanti classification tree itu algoritmanya ada banyak sekali. Jadi jangan mengira classification tree itu hanya satu, ya. Jadi banyak sekali. Nah, ini contoh ya. Mungkin algoritma yang berbeda menghasilkan pohon yang bentuknya lain. Ya. Nah, ini contohnya. Ini modelnya bentuknya pohon. Nah, sekarang kalau sudah jadi modelnya, kita bisa gunakan untuk menebak atau meramal. Ya. Oke, untuk data yang ini, data yang kita gunakan di layar ini, itu merupakan satu data. Ada orang mau beli kendaraan bermotor secara kredit, ya. Atributnya kita tahu, tapi dia kira-kira cheatnya yes atau cheatnya no. Ada yang bisa membantu untuk ngeramal data ini menggunakan pohon yang sudah jadi di sebelah kiri? No, Pak. Eko, ya. Coba dijelaskan, mengapa kamu kok menebak no? Baik, Pak. Itu untuk data awalnya di homeowner, dia kan datanya no, jadi dia masuk ke atribut selanjutnya untuk dilakukan pengecekan. Kanan apa kiri? Ke kanan, Pak, yang no. Ke kanan ya. Ya. Kemudian untuk
marital statusnya dia married, sudah menikah. Nah, jadi dia langsung mengembalikan nilai no di sana. Jadi tidak ada pengecekan lagi. Nanti jatuhnya di sini ya. Ternyata di sini adalah kelas no. Sehingga oleh pohon keputusan ini atau classification tree ini, data ini akan ditebak atau diramal dia no ya. Jadi cheatnya no. Benar ya? Nah, seperti ini prosesnya. Contoh kalau yang ini, menggunakan pohon barusan, ada yang bisa bantu? Yes, single 75.000. Yes, single 75.000. Kelasnya apa ini? Ada yang bisa bantu? Oh ya, barusan siapa? Saya lupa mencatat. Yang barusan ini ya, Pak. Oh ya, Liandri ya. Pak. Iya. Ayo, ada yang bisa bantu? Kalau datanya seperti ini? No, Pak. Silakan. No. Kenapa kok no? Coba dijelaskan. Karena untuk homeowner-nya itu value-nya adalah yes. Nah, jadi ditarik sebelah kiri, otomatis kita mengabaikan marital statusnya, Pak, sama annual income-nya yang 75. Oke, terima kasih, Patrick. Ya, benar ya, seperti itu. Nah, ini komponen ya, komponen dari sebuah classification tree. Ini hanya satu jenis ya. Jadi algoritma yang lain itu masih banyak sekali. Yang nggak pakai classification tree itu ada ribuan jenisnya ya. Dan classification tree sendiri jenisnya juga banyak. Nah, jadi ini kita pelajari yang umum saja. Nah, jadi bagian-bagiannya ada yang pertama root ya, root. Root itu merupakan pengecekan data dilakukan untuk pertama kali. Jadi dilakukan pertama di sini ya untuk proses peramalan. Ya. Terus ada leaf node, ada non leaf node. Leaf node itu yang biru ini yang paling bawah. Nah, kalau dalam bahasa graph, leaf node itu node yang nggak punya anak lagi ya. Jadi yang paling bawah, paling ujung. Nah, digunakan untuk memprediksi. Ya, memprediksi. Jadi kalau ada data jatuh ke sini ya diprediksi no. Jatuh ke sini diprediksi yes gitu ya. Sesuai labelnya. Kalau jatuh ke sini ya diprediksi no gitu. Kemudian ada non leaf node. Jadi yang ini ya. Jadi bukan leaf node. Nah, ini digunakan untuk mengecek data ya. Jadi untuk non leaf node itu yang dicek adalah nilai atributnya ya, nilai atribut. Contoh yang di sini yang dicek adalah homeowner ya. Kemudian yang di sini marital status, di sini income ya. Nah, sebuah data yang dicek di sebuah leaf node itu akan dicek nilainya ya sesuai atribut yang diperiksa, kemudian diarahkan ke kiri atau ke kanan. Ya, jadi homeowner yang nilainya yes diarahkan ke kiri ya. Yang nilainya no diarahkan ke kanan. Kemudian marital status yang single sama divorce diarahkan ke kiri ya. Married diarahkan ke kanan seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai komponen classification tree? Nggak ada? Jadi tree itu dibuat di tahap ini ya. Jadi menggunakan algoritma tertentu, dia menyusun atau bikin tree-nya. Ya, nah untuk algoritma tree sendiri jenisnya banyak, jadi bukan cuma satu, mungkin sudah ratusan ya, sudah ratusan. Tapi kita yang pelajari itu yang paling awal ya, tes sederhana paling awal. Nah, semua algoritma classification tree itu didasarkan pada algoritma Han ini ya. Jadi kalau mau bikin algoritma tree ya dasarnya algoritma ini ya. Tapi ya sekarang perkembangannya sudah banyak. Oke, ada yang bisa membantu menjelaskan algoritma Han itu seperti apa?
Ya ada? Jadi tahap pertama dari algoritma Han, ingat ya, yang membuat tree-nya bukan kita. Ya. Yang membuat tree-nya adalah algoritma. Nah, mula-mula kita harus punya dataset dulu ya, data trainingnya dulu harus sudah ada. Ya, jadi tahap pertama kita membuat satu node dulu. Kalau ini kan node-nya sudah banyak, ya, sudah banyak. Nah, kita membuat satu node dulu di sini. Nah, semua data training dimasukkan ke node tersebut, ya. Nah, ini tahap pertama, ya, tahap pertama. Jadi semua data training dimasukkan ke node tersebut. Kemudian dilakukan tahap kedua ini ya. Ketika data training dimasukkan ke node, itu kita lihat kemurniannya. Kemurnian itu apakah kelasnya campur atau tidak. Kalau kelasnya sejenis, maka kita selesai. Ya. Jadi misalnya data trainingnya dimasukkan ke satu node, ternyata chipnya yes semua, selesai sudah. Node tersebut kita anggap yes, menjadi live node dia. Ya. Jadi kalau misalnya node dimasuki dataset, ternyata murni 100% yes atau 100% no, cheatnya yes atau cheatnya 100% no, maka kita selesai. Node tersebut kita ubah menjadi live node. Live node itu yang biru ya. Nah ini. Apa labelnya? Labelnya ya tergantung mayoritasnya ya. Kalau mayoritasnya yes ya yes, mayoritasnya no ya no gitu kan. Tapi ada juga ketika kita memasukkan data training ke satu node, ternyata campuran, kelasnya campuran. Ya. Kalau campuran gimana? Kita split ya. Jadi datasetnya atau node-nya kita split. Jadi ada datanya kita bagi. Sebagian data masuk ke anak kiri, sebagian data masuk ke anak kanan gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan splitnya? Nah, kita menggunakan salah satu atribut. Misalnya marital status kan nilainya yes sama no, ya. Yang yes kita masukkan kanan misalnya, yang no kita masukkan kiri ya. Atau refund kan nilainya yes atau no ya. Yang yes kita masukkan kiri, yang no kita masukkan kanan seperti itu ya. Nah, kan menghasilkan anak ya itu kalau misalnya nggak murni. Nah, anaknya kita perlakukan sama dengan algoritma Han lagi. Jadi anaknya kita olah menggunakan algoritma Han lagi. Demikian seterusnya sampai tree-nya jadi ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, contoh, saya punya data training seperti di layar ya. Nah, ketika membuat tree, ya kita mula-mula harus membuat satu node dulu, satu node ya, ini satu node-nya. Nah, data trainingnya kita masukkan semua ke sini, ya. Nah, selesai sudah, kita masukkan. Ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah datanya murni atau tidak? Ada yang bisa bantu? Tidak, Pak. Kenapa? Soalnya di sana itu apa ya, terdapat perbedaan Pak, apa? Itu kan yang 7 itu maksudnya itu yang jumlah no, yang 3 itu jumlah yes. Jadi di sana ada perbedaan apa ya namanya? Value gitu Pak. Jadi tidak bisa disebutkan murni. Yang disebutkan murni kan biasanya jika dia sama gitu Pak, sejenis isinya Pak. Untuk mengetahui murni atau tidak dilihat dari kolom apa? Dari kolom itu. Ya. Kelasnya itu. Kelas ya, benar ya. Jadi murni tidak murni kita lihat dari kelas ya. Untuk split nanti kita pakai atribut ya untuk mengetahui kemurnian. Nah, ini atribut untuk split nah, kali ini ya. Jadi di sini nggak murni, kenapa? Di sini kan campuran. Ya, kelasnya ada yang yes 7, yang no 3. Nah, kalau nggak murni, maka datanya node-nya harus kita split. Maksudnya apa?
datanya harus kita bagi di sini. Di sini kan ada 10. Nah, kita bagi menjadi 2, ya. Bagi menjadi 2. Jadi sebagian masuk ke anak kiri, sebagian masuk ke anak kanan. Untuk membaginya pakai apa? Pakai atribut kriteria membaginya. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, misalnya kita bagi pakai homeowner. Ya. Homeowner. Homeowner itu nilainya apa aja? Yes atau no ya? Jadi ini splitnya pakai homeowner yang ini. Ingat ya, ini untuk menghitung kemurnian. Kalau ini untuk split. Tadi kan 10 data masuk ke sini ya. Kemudian dibagi menggunakan homeowner. Homeowner ada yang nilainya yes, ada yang nilainya no. Jadi yang data yang homeownernya yes masuk ke kiri, masuk ke U ya. Yang nilainya no masuk ke V. Gitu. Oke, saya tanya, yang masuk ke kiri data nomor berapa saja? Yang masuk ke kiri itu yang homeowner-nya value-nya adalah yes, Pak. Nomor berapa saja? Nomor 147. Oke, 147 ya. Kalau yang kanan? Sisanya. Kalau ya sisanya, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Nah, sekarang sudah di-split menjadi 2 datanya ya. Nah, jadi di sini masuk 3 data, di sini masuk 7 data. Apa yang dilakukan? Nah, terhadap anak-anaknya itu kan not baru. Kita proses menggunakan algoritma Han lagi dia, ya, menggunakan algoritma Han lagi. Jadi dilakukan secara rekursif di sini, ya. Jadi untuk tiap node kita cek apakah dia sudah murni atau tidak. Kalau murni selesai, jadi leaf node, ya. Kalau tidak, kita split lagi pakai atribut yang lain, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, nyeplit awal boleh pakai homeowner, boleh. Pakai marital status boleh. Annual income juga boleh. Sementara masih kita perbolehkan ya, tapi nanti di tahap selanjutnya itu ada panduannya untuk memilih. Apakah yang dipakai pertama kali itu homeowner atau marital status, itu ada tekniknya untuk memilih ya. Nah, kemudian sudah kita split ya. Nah, terhadap anak-anaknya itu kita lakukan hal yang sama. Kita cek apakah dia murni atau tidak. Oke, untuk yang yes ya. Anaknya itu yaitu yang 1, kemudian 4, kemudian 7 ya. Oke, untuk yang anak kirinya. Yang ini yang saya maksud. Dia murni, sudah murni apa enggak? Yang bisa bantu? Sudah, Pak. Risiko. Bagaimana Risiko tahu? Sudah. Berdasarkan data tersebut, karena homeowner-nya yes semua dan dilihat dari kelasnya itu hasilnya sudah no semua. Jadi tidak ada perbedaan atau sudah murni. Oke, kemurnian dilihat dari apa? Risiko? Dari kelasnya. Oke, yang ini ya. Jadi ini sudah murni ya. Nah, sekarang karena itu sudah murni, selesai sudah. Ya, dia nggak perlu di-split lagi. Nggak perlu split lagi dia. Nah, semua data yang masuk ke sini itu nanti akan dilabeli dengan no. Ya, semuanya kan no ini, no. Ya, nah, ini beres sudah. Ya. Kemudian untuk data sisanya, apakah murni apa belum? Ada yang bisa bantu? Yang masuk ke kanan, yang ini. Belum murni, Bapak. Belum, kenapa? Coba dijelaskan, Patrick. Karena untuk yang homeowner-nya adalah no, di situ terpecah lagi untuk marital statusnya, apakah dia single divorce atau married, Bapak. Yang barusan siapa yang laki?
Yang homeowner no tadi ya, Pak? Risiko ya? Yang ya. Risiko sebelumnya sudah pernah jawab? Barusan yang jawab homeowner ini, Pak. Oh, baru pertama? Ya. Oh, saya kira kok kosong. Mungkin di mata kuliah lain ya yang jawabnya yang risiko. Kalau saya lihat kok masih kosong di data mining. Soalnya saya merasa kamu juga lumayan sering jawab. Mungkin yang jawab di mata kuliah yang di AA-nya itu ya. Oke. Jadi di sini tidak murni ya. Ingat, nggak murni itu dilihat murni nggak murni itu dilihat dari kelasnya ya. Dari kelasnya. Yang nomor 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 kelasnya campuran kan ya. Yang no itu ada 4 ya. Yang yes itu ada 3. Masih campuran. Nah, kalau masih campuran apa yang dilakukan? Kita split lagi pakai algoritma Han tadi ya. Nah, di sini karena nyeplitnya, jadi ingat ini untuk mengetahui murni nggak murni. Kalau yang ini untuk mengetahui untuk melakukan split ya. Nah, splitnya untuk homeowner itu kan sudah terpakai ya, nggak bisa digunakan lagi. Nah, kita pakai yang lain, misalnya marital status boleh. Nah, marital status. Jadi yang kanan masuk ke single divorce, yang kiri pakai masuk ke married ya. Nah, ternyata ketahuan di sini dari sisanya ini yang single divorce itu adalah yang nomor 3 terus 5 kemudian 8 kemudian 10. Maaf. Single divorce nomor 3 5 8, 10 ya. Jadi ini masuk ke sini ya. Nomor 3, 5, 8, 10 ya. Kemudian yang merit, merit adalah 2, 6, 9. 2, 6, 9. Nah, di sini kita lihat untuk yang 2, 6, 9 ternyata semuanya kelasnya sudah sama ya. 9 no. Jadi ini nanti selesai sudah karena ini murni sudah. Ya, sudah murni. Kelasnya no semua. Ya. Sedang ini masih butuh proses lanjutan untuk mecah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi untuk yang V itu belum murni ya. Jadi kelasnya masih campuran antara yes atau no ya. Artinya kita split lagi. 7 data kita split lagi. Pakai apa? Atribut yang lain. Kalau yang homeowner kan sudah terpakai di atasnya. Di sini. Misalnya kita pakai marital status ya. Marital status berdasarkan nilainya ada yang single divorce sama married ya. Untuk yang data yang single divorce masuk sini semua ya. Yang married masuk sini semua. Ternyata yang married nah itu sudah murni. Kalau yang sudah murni selesai. Ya. Nah, selesai ini sudah. Nanti menjadi leave note dikasih di kelasnya adalah kelas no karena yang masuk ke sini kelas no semua. Kalau ini masih campuran ya. Bisa dilanjutkan pakai atribut yang terakhir. Ya, annual income seperti itu. Annual income misalnya kita pakai annual income, kita teruskan di sini ya annual income. Misalnya kalau ini kan bisa berapapun nilainya ya untuk penghasilan. Kita pakai batas saja untuk penghasilan. Jadi yang kurang dari 80.000 masuk kiri, lebih dari 80.000 atau sama masuk kanan. Ya, nah, seperti ini. Oh ternyata di bawah sudah murni semua ya, sudah murni semua, selesai. Ya.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Jadi apakah mungkin Pak ada kasus di mana data yang sudah di-split dengan semua atribut, tapi itu masih ada data yang tidak murni, Pak. Nah, kalau misal bisa. ada kasus seperti itu, cara mengatasinya bagaimana ya, Pak? Jadi bisa ya, bisa ada kejadian seperti itu. Cara untuk mengatasinya, kalau sudah nggak mungkin di-split lagi, kita gunakan suara mayoritas. Jadi kita hitung, misalnya di sana tinggal 10 data, ya yang paling bawah itu 10 data, ternyata yang yes itu 7, yang no itu 3. Artinya kita menangkan yang yes, karena yes itu mayoritas. Jadi nanti labelnya, nanti di leave note itu ya jadi yes dia. Gitu. Seperti itu ya. Barusan siapa? Saya lupa. Baik, Pak. Terima kasih. Riantri. Riantri, Pak. Ada lagi mungkin? Yang lain silakan ya. Gunakan sesi Zoom ini untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena biasanya ketika saya mengumumkan nilai, ada aja mahasiswa yang minta, Pak, saya minta tugas tambahan, Pak. Saya nggak bisa nggak mau memberi kalau seperti itu. Lalu sudah diberi kesempatan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Ada sesi Zoom tapi tidak digunakan. Ya. Jadi kalau ingin Anda mencari nilai bonus, nilai tambahan, silakan mencari di sesi Zoom ini. Ya. Nah, itu sudah ya algoritma Han. Yang algoritma Han itu belum selesai ternyata. Di sini algoritma Han yang kita gunakan split pertama kali kan homeowner. Ya, kenapa kok nggak marital status? Kenapa kok nggak annual income? Nah, di algoritma Han itu tidak dijelaskan. Ya, jadi algoritma Han itu cuman menjelaskan cara splitnya. Ya, algoritma ini tidak menjelaskan kenapa kok kita milih homeowner, kenapa kok nggak marital status atau annual income. Nah, itu harus ada teori pelengkapnya. Jadi contoh ya, contoh. Misalnya saya punya dataset seperti ini. Ya, atributnya ada 3, gender, car type, set type, size. Terus ini kelasnya, ini kelas. Ya, ini atribut. Nah, misalnya semua data kita masukkan ke satu node. Nah, ternyata masih campur ya. Yang kelas C0 ada 10, C1 ada 11. Nah, kita split ya, kita split datanya untuk memurnikan. Nah, splitnya bisa pakai gender. Nah, kita bisa pakai gender. Kita bisa pakai car type atau customer ID boleh. Ya. Nah, sekarang mana yang kita pilih? Mau nyeplit pakai gender pertama kali pakai gender atau car type atau search size juga boleh. Ya. Nah, mana yang kita pilih itu algoritma Han tidak menjelaskan. Saya tadi cuma sekedar memberi contoh. Ya. Nah, untuk memilih atribut yang digunakan untuk nyeplit pertama kali, jadi untuk menentukan prioritasnya ya, mana dulu yang digunakan untuk nyeplit, itu harus pakai teori yang lain lagi, tambahan teori lagi ya. Ya. Jadi untuk kriteria pemilihan atribut split, kita gunakan atribut split yang memurnikan, yang paling memurnikan. Jadi anak-anaknya itu harus paling murni. Nah, itulah yang kita pilih. Jadi misalnya ada atribut A, B, C misalnya. Kita masih satu node. Ini splitnya pakai A, apa B, apa C ya. Nah, kita pilih yang hasil splitnya paling murni. Jadi setelah di split paling murni. Misalnya setelah di split pakai B yang paling murni ya, kita pakai B. Ya. Setelah di split pakai A paling murni, ternyata anak-anaknya kita pakai A. Ya. Nah, sehingga kita sebelum sebelum masuk ke detailnya,
harus bisa menghitung kemurnian. Nah, jadi kita bisa ngukur kemurnian, bisa ngukur ketidakmurnian, sama aja ya. Nah, misalnya ini gelasnya separuh penuh apa separuh terisi? Ya sama aja. 3/4 penuh apa 1/4 isi? Ya sama aja kan? Kalau ngomong gitu. Sama kita mau ngomong kemurnian atau ketidakmurnian ya. Ini 75% murni. Oh, ini 25% tidak murni, kan sama aja. Ya. Nah, ahli-ahli data mining lebih senang pakai ketidakmurnian. Ya. Nah, sebelum kita masuk, kita mencoba menghitung dulu ya ketidakmurnian, mempelajari metrik ya, metrik ketidakmurnian ya. Jadi ada Gini, ada entropi, ada misclassification error ya. Nah, itu metrik untuk mengukur ketidakmurnian ya. Oke. Untuk teknik mengukur ketidakmurnian kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Untuk materinya kali ini kita cukupkan sampai algoritma Han ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada, ya. Ada yang tanyakan mungkin? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kita akhiri. Oh ya, silakan. Berarti untuk kolom kelas itu selalu value-nya itu bernilai 1 atau 0 ya Bapak? Kelas. Ya. Ya terserah, boleh yes, boleh no, boleh hujan, boleh tidak hujan, boleh cocok, nggak cocok. Gitu. Bisa 2 kelas, bisa 3 kelas pilihannya. Ya, cocok, biasa saja, nggak cocok itu bisa. Tapi kelas itu selalu atribut kategori ya, nggak boleh angka. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, mungkin yang lain ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan tatap muka minggu ini masih tetap ada ya. Ini kan cuma pengganti minggu kemarin ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.